A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Harus benar-benar hancur ya teman-teman. Jadi mau untuk hiasan, mau untuk perlindungan, mau untuk tabarruk, selagi itu adalah ayatun minal Quran atau zikrullah atau nama-nama Allah, maka tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana banyak sekali pertanyaan yang dikirimkan ke kami tentang video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Harus benar-benar hancur ya teman-teman. Jangan sampai asma-asma Allah itu masih kelihatan ya. Harus benar-benar hancur. Saya tidak tahu itu lukisan atau kaligrafi punya siapa, yang memecahkan juga siapa, kita tidak tahu ya. Cuma kita kepengen mendudukkan ini dalam kacamata syar'i atau hukum-hukum fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama. Saya akan mengawali dalam kitab Hasyiatus Sanadi ala Sunanin Nasa'i nomor 4079. Man akhada 'uqdata da'bi ahli sihir. Barang siapa yang membuat ikatan yang mana itu adalah ikatan yang biasa digunakan oleh ahli sihir. Anna ahadahum, ahli sihir ini akan mengambil khaytan, benang, fayak udu alaihi uqdatan, maka diikat-ikat begitu, sambil wayatakallamu alaihi bisihir, kemudian membaca mantra-mantra, binafasin, sambil ditiup-tiup. Maka kata musannif di sini dikatakan, faman ata bidzalika faqad ata bi amalin min a'mali ahli sihir. Barang siapa yang melakukan ini, weng-weng gitu ya, baca mantra-mantra yang enggak jelas sambil meniup-niup tali tadi, maka barang siapa yang mengamalkan ini, maka ata bi amalin min a'mali ahli sihir. Ini dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir. Gimana hukumnya? Faqad asyraka. Maka dia telah syirik. Maksudnya gimana? Faqad ata bi fi'lin min af'alil musyrikin. Itu adalah perbuatannya orang-orang musyrikin. Au li annahu qad yufdi ila syirik. Telah menjebloskan dia, mendorong dia kepada kesyirikan. Kapan? Idza taqada. Kalau dia meyakini anna lahu ta'tsiran haqiqatan. Dengan catatan dia memang meyakini mantra-mantra ini akan mengakibatkan taksir yang hakiki. Wakila, ada pendapat yang mengatakan al-murad asyirkul khafi. Yang dimaksud sini bukan syirik yang langsung kemudian syirik benar besar gitu, tapi ada yang mengatakan al-murad asyirkul khafi. Ini adalah syirik yang khafi, yang samar. Kenapa? Bitarkit tawakkuli, karena meninggalkan tawakul, wal i'timadi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriktimad kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ay 'allaqa syai'an bi'unuqih, menggunakan kalung kemudian ditulis-tulis gitu, au unuqi saghirin, kemudian mengalungi anak kecil, minat ta'alluq bimakna ta'liq. Qila al-muradu tamaimul jahiliyah, yang dimaksud adalah jimat-jimatnya orang jahiliyah. Mislul kharazat, manik-manik itu kayak yang sering dipakai dukun-dukun tuh. Wa azfaris siba, kuku-kukunya binatang buas. Wa idhamiha, dan tulang-tulangnya yang sering kita lihat di dukun-dukun tuh ya, di film-film. Saya belum pernah lihat dukun langsung. Maka itu juga tidak boleh. Wa amma ma yakunu minal Qur'an, kalau yang digunakan itu adalah sesuatu yang dari Quran. Nah, Anda membawa Quran, mungkin kadang-kadang kan kita naruh Quran di mobil supaya kita bisa baca dan supaya sebagai perlindungan begitu. Wal asma'il ilahiyah, nama-nama Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Walhasil nama-nama Allah yang mulia. Bagaimana? Fahuwa kharijun an hadzal hukmi. Jadi kalau kita memajang
tadi ayat Quran, ayat kursi, yasin dan sebagainya ditembak-tembak itu, maka kharijun an hadzal hukmi, hukumnya beda dengan apa yang diterangkan dari tamaim atau takliqat yang tadi dibaca di atas. Gimana? Bal huwa jaizun. Itu diperbolehkan. Kenapa? Li hadisi Abdullah bin Amr. Hadisnya Sayyidina Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, annahu kana yu'alliku ala sighar ba'da dzalik. Jadi beliau mengatakan Sayyidina Abdullah bin Amr, bahkan sahabat ya, itu melakukan tadi, mengalungi beberapa anak kecil dengan asma ilahiyah tadi, nama-nama Allah tadi. Waqila, ada juga yang mengatakan al-qubhu, jelek, enggak terpuji. Idza allaqa syai'an, ketika kita menggantungkan sesuatu, mu'taqidan, meyakini jalba naf'in au daf'a dararin, meyakini ini akan ada madarat atau menghilangkan madarat, mohon maaf, atau menarik manfaat. Tapi ammalit tabarruk, kalau untuk tabarruk gimana? Mengambil berkah, fayajuzu. Bahkan kita lihat ya di Masjidil Haram sekarang, nama-nama Allah dipajang, nama-nama sahabat, nama-nama orang mulia dipajang di tembok-tembok Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Kata Al-Qadhi Abu Bakar dalam Syarah At-Tirmidzi, beliau mengatakan ta'liqul Quran laisa min tariqis sunnah. Menggantungkan Quran, mencantumkan ayat-ayat Quran di tembok itu bukan bagian dari sunnah. Wa innama sunnatu fihi az-zikru duna ta'liq. Yang paling baik ya dibaca tanpa perlu ditaklik, tanpa perlu digantung-gantung. Tetapi meskipun demikian, hukum menggantungnya tadi jaizun ya. Kalau memang itu berupa Al-Qur'an atau nama-nama Allah yang mulia. Maka dalam video tadi itu adalah nama-nama Allah. Saya juga bingung ya. Kenapa kok mengatakannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil berta'awudz, ini padahal nama-nama Allah ya. Wallahu a'lam. Saya tidak berani berkomentar lebih kenapa beliau melakukan seperti itu. Nah, lebih jauh lagi dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari, karyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, di juz 6 ya, halaman 182. Dikatakan bahwasanya ila anqal, dikatakan wa an Malik tahtassul karahatu minal qala'id bil watri wa yajuzu bi ghairiha idza lam yaqsid daf'al ain. Hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha mimma laisa fihi Qur'anun wa nahbuh. Jadi kata syarah Sahih Bukhari ini dikatakan yang dimaksud tamaim atau gantungan-gantungan tadi itu adalah yang selain menggunakan nama Allah ataupun Quran ya. Laisa fihi Quran wa nahbuh. Oke. Amma ma fihi zikrullah, adapun menggantungkan sesuatu pada anak, kepada di Quran, di mobil kita kadang-kadang ada lafaz Allah, nama-nama gitu. Gimana? Amma ma fihi zikrullah fala nahya fihi. Itu enggak dilarang. Kenapa? Fa innahu innama yuj'alu litabarruk bih. Itu adalah tabarruk supaya mendapatkan berkah. Anak kecil tuh biasanya ditaruh Asmaul Husna di jidatnya gitu ya, atau di mobil digantungi nama-nama Allah. Di masjid ada Asmaul Husna, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada nama-nama Allah. Gimana tujuannya? Kalau tabarruk enggak apa-apa. Wa ta'awudz, untuk mencari perlindungan bi asma'ihi wa dzikrihi, supaya dibaca orang, supaya itu menjadi perlindungan dari syaitan, enggak apa-apa. Wa kadzalika la nahya, enggak dilarang juga amma yu'allaqu li ajli zina. Kalau untuk hiasan juga enggak apa-apa. Jadi di Masjidil Haram itu kan kita lihat indah sekali gantungan-gantungannya, di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid besar ada nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna melingkar begitu ya. Enggak apa-apa, li ajli zina, untuk sekedar hiasan enggak apa-apa. Malam yabluh al-khuyala awis saraf, selama tidak sampai bersombong-sombong diri atau berlebihan. Ini sekedar untuk zina. Jadi mau untuk hiasan, mau untuk perlindungan, mau untuk tabarruk, selagi itu adalah ayatun minal Quran atau zikrullah atau nama-nama Allah, maka tidak apa-apa. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Oke,
Memang dalam beberapa kitab, termasuk di sini di takliknya Fathul Bari dikatakan memang ada perbedaan pendapat di antara para sahabat sendiri, ada beberapa pendapat. Dikatakan di sini at-tama'im minal Qur'an qad ikhtalafa fiha salaf. Para ulama salaf, para sahabat, tabi'in berbeda pendapat soal hukumnya. Ini takliknya ya, bukan di Fathul Bari tapi takliknya. Farakhasa fiha ba'duhum minhum Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa minhum man lam yurakhis fiha ka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu memperbolehkan karena beliau juga mengamalkan, tetapi ada yang tidak memperbolehkan seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Naam. Nah, meskipun nanti ala kulli hal ya, ini ranahnya ranah khilafiyah, tetapi memang ulama-ulama sekelas Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sudah menjelaskan dengan panjang lebar tadi. Naam. Nah, lebih lanjut di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya dikatakan inna nahya raji'un ila makna ma qala Abu Ubaid ay ma kana bi ghairil arabiyyah fi ma la yudra ma huwa. Jadi kalau memang gantungan-gantungan tadi atau orang sekarang mengenal rajah itu ya, yang tidak diketahui maknanya, ini apa maknanya ini? Gitu ya, bukan Quran, bukan hadis, dan kita nggak tahu maknanya, itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi kalau itu adalah ismullah atau itu adalah ayatun ayat Al-Quran, sudah kita bahas tadi kebolehannya, meskipun antar para sahabat sendiri juga berbeda pendapat. Nah, ada yang mempermasalahkan itu ada masalah kitmir, Gus, ada kitmir itu. Nah, maka Al-Imamun Nawawi Al-Bantani beliau punya kitab namanya Tafsir Marah Labid li Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di kitab tersebut juz 1 halaman 646. Nah, di situ katakan wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan asma'u ahlil kahfi tanfa'u litis'ati asya. Nama-namanya Ashabul Kahf, orang-orang yang mulia yang tercantum di Al-Qur'an kisahnya itu ada 9. Di antaranya lut talab, untuk meminta sesuatu, wal harab, melarikan sesuatu, walut fil hariq, untuk menghindari kebakaran, tuktabu ala khirqatin wa turma fi wasatin nar tudfa'u biiznillah. Kata beliau bahkan mengatakan kalau ada kebakaran ditulisi Ashabul Kahfi, lemparkan ke tengah, insyaallah akan tudfa, akan padam. Wali buka itifil, untuk mengobati bayi yang nangis, wal humma, untuk orang yang demam, wali soda, orang yang sakit kepala. Nah, wali umi sibyan, untuk mengusir jin yang mengikuti anak, wali rukubi fil barri wal bahar, untuk menjadi pegangan ketika di laut atau di darat, wali hifdzil mal, untuk menjaga harta, wali nama il akal, bahkan untuk pertumbuhan otak, wa najatil athimin, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ini di tafsir Marah Labid. Kemudian dikatakan juga dalam Hasyiatus Shawi karya Al-Imam Shawi. Jadi ada kitab namanya Hasyiatus Shawi yang merupakan hasyiah dari tafsir Jalalain yang kitabnya familiar sekali di Indonesia. Di juz 4 halaman 14 dikatakan di situ qauluhu ta'ala rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man sami'a minhu, yang tahu namanya, yang tahu jumlah persisnya ya, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ wa dzakarahum sab'atun, disebutkan ada 7. Silakan dibaca, ini memang bahasa ajam ya, agak sulit kita membacanya. Kemudian wasmu kalbihim, nama anjingnya itu adalah Qitmir. Jadi Qitmir itu nama anjingnya. Wakila Hamran, wakila Rayyan. Nah, waqala ba'duhum, Al-Imam Shawi di tafsir Shawi mengatakan allimu auladakum asma'a ahlil kahf. Ajarkanlah anak-anak kalian nama-nama ahlil kahf, Ashabul Kahfi. Kenapa? Fa innaha law kutibat ala babi darin lam tuhraq. Kalau ditulis nama-nama Ashabul Kahf ini di pintu rumah, maka tidak akan terbakar insyaallah. Wa ala mata'in lam yusraq, kalau ditaruh di barang-barang dagangan insyaallah enggak dicuri. Wa ala markabin lam tughraq, kalau ditaruh di
kendaraan, insya Allah nggak akan tenggelam seperti itu. Jadi menyandingkan nama Qitmir ini tidak berarti merendahkan nama Allah, sama sekali tidak. Kenapa? Karena nama Qitmir sendiri itu adalah tadi ada keterangan-keterangannya di dalam kitab-kitab tafsir, dan itu adalah wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit. Anjingnya Ashabul Kahfi ini mengelembrehkan tangannya di depan pintu gua. Jadi headline surat Al-Kahfi itu anjingnya Ashabul Kahfi. Tentu beda dengan anjingnya zaman sekarang. Ala kulli hal, disclaimer ya, saya tidak termasuk orang-orang yang senang dengan hiasan dinding seperti itu. Di rumah saya atau di masjid kami tidak ada hiasan seperti itu. Tetapi konsekuensi yang akan kita sepakati bersama, kalau itu dikatakan semuanya tidak boleh, haram gitu, maka bagaimana itu gantungan-gantungan yang ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram, itu ada nama-nama Allah, nama Asmaul Husna, nama sahabat bahkan kan. Kemudian bahkan di makamnya Nabi itu ada bait syair dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kalau kita menggebiah-uyah, mengeneralisir bahwa membuat gantungan-gantungan itu tidak boleh secara mutlak, maka itu akan kita larang juga seperti itu. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalaupun Anda punya lukisan semacam itu, setelah kita membaca referensi ini, saya rasa tidak perlu dihancurkan, cukup ditaruh di tempat yang mulia saja. Dan Anda yang belum terlanjur membuat, tidak perlu menyantumkan nama Qitmir misal dalam satu frame dengan nama Allah. Jadi kalau memang mau digunakan, gunakan aja. Toh diperbolehkan tadi ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, ini semua bukan untuk benar-benaran, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi supaya kita lebih bijaksana dalam bersikap dan juga lebih hati-hati dalam menempuh satu aksi. Ketika melakukan sesuatu, kita nggak asal-asalan seperti itu. Referensinya jelas. Anda boleh tidak setuju, tetapi mari kita berdiskusi dengan dewasa dan referensi kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.